السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak dan ibu para jamaah Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga saat ini kita kembali bersama-sama hadir di dalam masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta umatnya hingga yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berada di dalam bulan suci Ramadan yang beberapa saat yang lalu kita rindukan kehadirannya, dan alhamdulillah tidak terasa pada malam hari ini sudah separuh perjalanan kita di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga inilah mungkin yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, khususnya di juz-juz yang terakhir dalam Al-Qur'an mengenai tentang waktu. Waktu begitu cepat terasa perjalanannya. Bahkan ada dalam sebuah artikel seorang ahli saya baca bahwa perjalanan tahun 2021 akan terasa lebih cepat daripada perjalanan tahun 2020. Mungkin saat kita rasakan pada malam hari ini sudah separuh perjalanan Ramadan yang sekian bulan kita rindukan kehadirannya. Ketika kita tidak mampu memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul dalam bulan Ramadan ini, maka bisa saja terlewat begitu saja oleh kita. Terlebih-lebih biasanya kalau sudah turun gunung, itu kadang-kadang kita lupa rem. Kita ingin cepat sampai ke finish. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah menjelaskan bahwa di akhir-akhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyediakan keistimewaan bagi hambanya yang mampu memanfaatkan untuk meningkatkan nilai-nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Karena Allah ingin mengantarkan kita sebagai seorang hamba yang tadinya mempunyai predikat Islam, Muslim, kemudian menjadi orang beriman, kemudian kita sebagai orang yang beriman dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan Ramadan ini. Allah ingin mengantarkan kita sebagai hamba yang bertakwa. Karena takwa ini adalah merupakan predikat yang tertinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka untuk mencapai itu tidak mudah. Ada para ulama mengatakan beberapa tangga untuk mencapai ketakwaan itu. Yang pertama, al-mu'ahadah, bahwa kita harus memperhatikan janji kita kepada Allah. Di dalam surah Al-A'raf 172, di sana disebutkan oleh Allah semacam ada perjanjian, semacam ada pernyataan kita. Allah bertanya, Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu?
Maka semua roh yang mengatakan qalu bala syahidna, ya engkau adalah Tuhan kami. Kemudian kalimat ini tertuang kembali dalam kalimat syahadat yang kita selalu ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maknanya adalah kesanggupan kita, kesiapan kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang. Dalam Al-Quran banyak disebutkan oleh Allah, tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para ulama mengatakan untuk mencapai tingkat derajat takwa itu salah satunya adalah bagaimana kita ingat janji kita. Janji kita kepada Allah dalam kalimat syahadat kita, atau kita juga membaca iftitah, yang kita membaca iftitah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi dan seterusnya. Ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang seringkali ini kita lupakan ketika kita berada di dalam keseharian kita. Kita larut dengan pekerjaan, aktivitas keseharian kita. Ini kadang kita lupakan. Ini yang pertama. Yang kedua, muraqabah. Kita senantiasa merasa senantiasa diawasi oleh Allah, dalam pengawasan Allah. Ketika seorang mukmin merasa dalam pengawasan Allah, maka dia akan berusaha ucapannya, perbuatannya dia akan jaga, jangan sampai melanggar dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Makanya puasa salah satu adalah alat melatih kita supaya kita jujur. Karena puasa disebutkan adalah ibadah rahasia yang tahu yang bersangkutan dengan Allah. Di siang hari biar makan sekenyang-kenyangnya dalam kamar, keluar orang tidak tahu Anda puasa atau tidak. Tapi kejujuran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, keseharian kita, maka insya Allah negeri ini, masyarakat kita akan merasa senantiasa lebih baik. Muraqabah, tidak perlu CCTV. Karena kita sudah berada dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa melihat kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kita dimanapun kita berada, dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita memberi sanksi kepada diri kita sendiri. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab ketika beliau lagi ke kebun, ketika beliau pulang, beliau melihat orang kok pada pulang semua sudah dari masjid menunaikan sholat asar. Beliau bertekad karena gara-gara kebun beliau terlambat sholat asar berjamaah, maka separuh kebunnya beliau wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Ini sulit ini Bapak Ibu sekalian, ya, sulit. Artinya beri sanksi ketika ada satu ibadah yang kita bisa tidak laksanakan karena kelalaian kita, maka kita beri sanksi diri kita dengan berbuat baik, menutupi kekurangan itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah muhasabah. Kita harus melakukan senantiasa muhasabah. Kalau pada tahun yang lalu kita sholat tarawih sembunyi-sembunyi, ada perasaan takut, khawatir yang luar biasa. Alhamdulillah tahun ini kita masih diberikan kebebasan, walaupun merapatkan saf belum mampu kita lakukan. Satu sunnah kita tinggalkan. Dan memang banyak ibadah-ibadah yang menilai sedekah hilang gara-gara Covid ini. Senyum mungkin hilang, padahal senyum dikatakan Rasulullah adalah sedekah. Tertutup, tidak tahu kita kalau kawan kita karena tertutup mukanya. Salaman juga tidak dilakukan oleh kita. Mestinya dalam hadis kalau kita bersalaman maka dosa kita berguguran. Itu tidak bisa kita lakukan saat ini. Masih banyak kekurangan sunnah yang tidak bisa kita lakukan masih di tahun ini. Mudah-mudahan kalau kita masih dikesempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun yang akan datang, mudah-mudahan lebih baik ibadah kita. Tapi kita tidak tahu bagaimana mungkin banyak saudara kita yang lebih muda kita daripada kita, atau lebih dari tua daripada kita,
yang kemarin berharap bisa ketemu dengan Ramadan, malam ini tidak bisa bersama-sama kita karena sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesempatan yang diberikan oleh Allah ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, mujahadah. Kita sungguh-sungguh kita manfaatkan betul kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.